beriman kepadaku agar mereka berada dalam kebenaran. Artinya apa? Iman itu memudahkan terkabulnya doa. Beberapa minggu terakhir ini, Uma, kan banyak orang cerita ya, curhat ya. Salah satu yang paling sering dicurhatkan adalah betapa menyakitkannya bahwa ternyata dikhianati sama orang yang kita percaya. Dalam hal apa? Dijelek-jelekan di belakang, difitnah, dikata-katai. Nah, itu sesuatu yang menyakitkan. Kalau orang yang nggak kenal nggak ada masalah ya. Tapi orang yang terdekat yang menyakiti itu luar biasa sakitnya. Makanya sampai kisahnya aja diabadikan di dalam Al-Quran. Kisahnya Aisyah radhiyallahu anha misalnya. Bagaimana beliau difitnah orang yang terdekat, yaitu Mistah, kerabatnya sendiri. Cerita-cerita dalam Al-Quran kan cerita-cerita perwakilan dalam kehidupan kita sehari-hari, teman-teman semua. Cerita itu diangkatlah di dalam Al-Quran untuk menunjukkan bahwa di sekitarmu ada loh orang-orang munafik yang kelihatannya sayang, yang kelihatannya peduli, tapi sesungguhnya menusukmu dari belakang itu ada gitu. Tapi Al-Quran memberitahukan cerita, tapi Al-Quran juga memberitahukan solusi gitu. Apa yang harus dilakukan solusinya gitu. Ya nanti kapan-kapan kita bedah surah An-Nur lah, kita bedah tafsir An-Nur. Yang intinya ya memaafkan dan berlapang dada. Nggak mudah ya, kalau kita bilang saya maafin, mudah gitu. Tapi Allah minta nggak cuma maafin, tapi juga berlapang dada gitu. Bagaimana nggak punya sakit lagi di sini gitu. Terhadap orang-orang yang berbuat jahat pada kita. Balik lagi tadi dalam surah Yunus ayat 65, janganlah kamu sedih terhadap perkataan mereka. Dan banyak ayat-ayat lain yang mengatakan Allah minta supaya jangan terlalu bersedih berlama-lama. Atau dalam surah Al-Hadid ayat 23. Al-Hadid ayat 23 Allah Subhanahu wa taala ingatkan jangan kamu berduka cita. Kami jelaskan supaya kamu jangan berduka cita terhadap apa yang hilang dari kamu. Ya, atau supaya kamu jangan terlalu bergembira terhadap apa yang Allah berikan padamu. Jadi manusia biasa-biasa aja. Kalau dikasih sedih, ini ngomongnya gampang nih, karena kita nggak lagi dalam keadaan yang depresi ya. Tapi kalau dalam keadaan yang depresi, nggak mudah mengamalkan ayat ini. Kalau lagi dikasih kesedihan atau dikasih kehilangan, sedih boleh tapi nggak terlalu terpuruk. Kalau lagi dikasih kebahagiaan, bahagia boleh tapi nggak terlalu euforia gitu, nggak terlalu gembira sangat gitu. Karena semuanya berputar digilir oleh Allah SWT. uh, Ujian-ujian yang dialami oleh para nabi itu banyak ya. Contohnya misalnya Nabi Muhammad SAW ketika kehilangan anaknya Ibrahim masih bayi kan. Kemudian Nabi Muhammad SAW ketika ditegur, bukan ditegur, dikata-katai, bukan di sahabatnya mengatakan, ya Rasul, engkau nangis juga gitu. Apa kata Rasul? Sesungguhnya Allah tidak menghukum seseorang karena tetesan air mata dan kesedihan hati, kata Rasul. Akan tetapi Allah hanya menyiksa atau mengasihi seorang hamba sebab sabar atau keluhannya. Sabar atau keluhan lisannya, gitu maksudnya. Jadi Allah nggak menghukum, nggak ada masalah. Menangis tuh nggak ada masalah. Kesedihan hati nggak ada masalah. Hanya saja Allah akan menyiksa atau mengasihi seorang hamba tergantung apakah dia sabar atau berkeluh kesah dengan lisannya gitu terhadap ujian yang dialaminya. Jadi tetesan air mata dan sedihnya hati itu diperbolehkan. Yang nggak diperbolehkan adalah lisan atau yang lebih daripada itu gitu. Ya, yang komplain, yang mengeluh, yang marah-marah itu yang tidak diperkenankan. Kesedihan-kesedihan yang dialami oleh nabi-nabi terdahulu, orang-orang soleh terdahulu banyak. Contoh Nabi Yakub alaihissalam. Coba lihat surah Yusuf ayat 84. Apa kata Nabi Yakub alaihissalam? Ya Allah, ya aduhai gitu ya. Kesedihanku terhadap Yusuf. Kedua matanya digambarkan di dalam surah Yusuf ayat 84. Karena banyak nangis, kedua matanya itu sampai putih ya, sampai dikatakan buta gitu. Karena terlalu banyak nangis, terlalu banyak menyimpan kesedihan. Oke, sedih, manusia biasa sedih gitu. Tapi bukan berarti sedih yang pada akhirnya mencelakakan dirinya sendiri. Kesedihan Nabi Yakub sangat sedih memang, sampai terus menangis sampai matanya buta, iya. Tapi tidak pernah suudon atau tidak pernah berburuk sangka kepada takdir Allah SWT. Begitu pula Siti Maryam. Siti Maryam pernah mengalami kesedihan yang luar biasa. Teman-teman lihat deh kesedihan Siti Maryam. Itu terlihat dalam surah Maryam ayat 23. Maka rasa sakit ketika beliau melahirkan itu beliau mengatakan, ya Allah sesungguhnya alangkah aku mati sebelum ini gitu. Maksudnya lebih baik aku nggak usah dilahirin deh ya Allah kalau harus mendapatkan ujian seberat ini gitu. Kira-kira begitulah. Dan aku menjadi barang yang tidak berarti, yang dilupakan aja gitu. Itu kan kesedihan mendalam. Kadang-kadang kalau kita mau memiliki kesedihan, kita bilang, kenapa sih aku harus lahir? Ya kira-kira gitulah bahasanya sekarang gitu. Kenapa sih aku harus lahir di dunia ini gitu?
Kenapa harus ngalamin ini semua? Ya, Siti Maryam pernah mengatakan begitu. Tapi Siti Maryam itu berkeluh kesah kepada Tuhan yang nggak apa-apa, bukan berarti kehilangan keimanan gitu. Kan judul kita pada hari ini adalah membasuh luka dengan keimanan, ya kan? Nggak apa-apa, sedih nggak apa-apa. Berkata kayak tadi Maryam, ya Allah, manusia kadang-kadang sesoleh apapun, sehafal Quran 30 juz dan nggak pernah ninggalin sholat malam, ketika dalam keadaan depresi atau terlalu sedih, kadang-kadang keluar kok kalimat, ya Allah nggak sanggup lagi, nggak kuat lagi, ya Allah, mungkin mati aja lebih baik. Kadang-kadang ada juga kayak gitu gitu. Tapi bukan berarti kehilangan keimanan gitu. Kayak Nabi Yakub alaihissalam terus menerus menangis, iya. Tapi tetap hatinya bergantung penuh kepada Tuhannya, kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nggak pernah meninggalkan Tuhannya. Allah kan nggak pernah ninggalin kita, kita yang ninggalin Allah Subhanahu Wa Taala, gitu kan? Jadi sedih boleh-boleh aja, silakan aja. Kita lihat banyak banget kisah kesedihan di dalam Al-Quran atau kisah kesedihan dalam hadis-hadis Nabi banyak. Tapi nggak lantas menghilangkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kenapa? Uma akan bahas nanti ya. Kalau gitu caranya gimana? Iman itu bisa ngobatin semuanya. Sebelumnya mau menyampaikan bahwa teman-teman semua, baik pelajar, sekarang banyak juga yang bergabung ibu-ibu sepuh ya, atau ibu-ibu bekerja atau siapapun yang bergabung pada hari ini. Siapa di antara kita yang pernah berpikir terlalu berat kehidupan ini, mau bunuh diri aja? Ada sebagian dari kita pernah berpikir mati aja deh gitu. Uma menghadapi banyak banget teman-teman semua datang kepada Uma, anak-anak Mesir, anak-anak Mesir, pelajar Azhar, datang ke rumah dan kemudian mengatakan kayaknya mau mati aja gitu. Dan banyak, ada juga yang macam-macam ya. Jadi bukan berarti pelajar agama itu kuat keimanannya, kemudian tahan terhadap ujian, enggak juga gitu. Manusia biasa berat juga menghadapi ujian, tapi Umu cuma mengatakan di sini bahwa bunuh diri itu bukan solusi dalam menghadapi ujian-ujian kita. Apa kata Rasulullah SAW? Barang siapa, ini ingat-ingat nih, kalau satu hari teman-teman depresi dan pengen bunuh diri, ingat hadis ini. Barang siapa yang menjatuhkan dirinya dari sebuah gunung atau dari sebuah gedung gitu ya di zaman sekarang, kemudian membunuh dirinya, maka dia masuk ke dalam neraka jahanam. Ya, dan dia akan tinggal di neraka jahanam itu selama-lamanya. Kau kira bunuh diri itu solusi dari permasalahan? Enggak. Masuk neraka jahanam selama-lamanya. Barang siapa, kata Rasulullah, minum racun atau minum obat banyak banget. Kemarin seorang teman, sahabat Uma sendiri, minum obat banyak banget karena stres, tekanan ekonomi, tekanan finansial. Kemudian akhirnya ditemukan sama keluarganya, masuklah ke UGD gitu. Barang siapa yang minum racun atau minum obat-obatan, kemudian membunuh dirinya, maka racunnya itu akan berada di tangannya di hari akhir nanti, dan dia akan meminumnya terus-menerus di dalam neraka jahanam. Dia akan tinggal selama-lamanya di sana. Engkau akan uh, melanjutkan, kalau selama di dunia apa mengakhiri hidupnya begitu, ntar di akhirat begitu terus, melakukan gitu terus. Barang siapa yang membunuh dirinya dengan besi atau zaman sekarang dengan silat, ya, yang berada di tangannya, maka dia akan menikam dirinya sendiri di neraka jahanam. Akan terus kayak gitu aja terus nanti di neraka jahanam. Dia akan tinggal di sana dengan begitu lama dan tinggal selama-lamanya. Ini hadis riwayat Bukhari Muslim ya, teman-teman semua. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Jadi artinya apa? Bahwa kita sebagai orang-orang yang beriman, walaupun ujian hidup, tekanan luar biasa datang silih berganti, meyakini apapun yang menimpa kita, selama masih ada iman, maka kita bisa melewatinya. Walaupun struggle ya, kita harus ke psikolog dulu, ke psikiater dulu, tapi kita bisa melewatinya. Apa kata Rasulullah SAW? Urusan seorang mukmin itu sangat mengherankan, sangat menakjubkan. Karena semua urusan itu adalah baik, dan itu hanya dimiliki oleh seorang mukmin, oleh orang-orang yang beriman saja. Kalau kesenangan itu ada pada dirinya, dia sangat bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka syukur itu baik baginya. Tapi kalau kesusahan itu mengenainya, maka dia bersabar. Kita sering banget dengar kata sabar, dan di Quran banyak banget kata-kata sabar. Tapi dalam pelaksanaannya itu nggak mudah, teman-teman semua. Nggak mudah. Nggak mudah. Contoh dalam kehidupan ini, beberapa hari lalu, Uma kan kalau ceramah, Uma tuh hanya memahami masalah ceramah doang gitu ya. Maksudnya Uma sebagai pemateri, Uma hanya fokus terhadap penceramah, terhadap materi yang Uma sampaikan ya kan, untuk menjaga kebersihan hati, untuk menjaga kelurusan niat gitu. Uma nggak berpikir yang macam-macam gitu. Tapi kita nggak pernah tahu apa yang terjadi di lapangan, pihak penyelenggara dan sebagainya, ya kan? Jadi adalah satu masa di mana pihak-pihak penyelenggara saling bertikai gitu, yang Uma nggak paham apa-apa gitu. Kemudian kadang-kadang mengeluarkan kata-kata yang nggak baik dan sebagainya. Nah itu tuh kadang-kadang juga ujian-ujian juga dalam kehidupan kita, menyaksikan orang bertengkar, menyaksikan orang mengeluarkan kata-kata tinggi gitu, atau kata-kata yang tidak pantas. Itu gimana caranya supaya engkau tetap
dalam keadaan tenang, tetap dalam keadaan yang nggak reaktif. Mau katakan dalam kehidupan kita kalau ada ujian-ujian datang silih berganti, cerita global ya, nggak cerita detail. Datang silih berganti, ya alhamdulillah ada pelajaran baru dalam kehidupan, ada guru dalam kehidupan untuk kita belajar sesuatu lagi gitu. Jadi intinya balik ke hadis Nabi ini, urusan semua mukmin itu adalah menakjubkan. Kalau ada yang mengenakan dia bersyukur, berterima kasih pada Allah. Kalau ada yang nggak mengenakan, maka dia bersabar. Bersabar itu artinya menahan, ya, supaya tidak terjadi sesuatu yang lebih keburukan yang lebih dahsyat. Nah, setelah kita bahas semuanya, sekarang kita masuk cara ngobatinnya. Gimana cara ngobatinnya dengan iman? Baik, cara ngobatinnya gimana? Dalam surah Ar-Ra'd atau Ar-Ra'd yang sering teman-teman katakan. Dalam surah Ar-Ra'd ayat ke-28. Surah Ar-Ra'd atau Ar-Ra'd ayat 28 itu surah ke-13. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillah, ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Dalam surah Ar-Ra'd ayat ke-28, orang-orang yang beriman dan hati mereka tenang ketika melihat Allah Subhanahu wa taala. Ketahuilah dengan mengingat Allah maka hati menjadi tenang. Biasakan di lisan, Umi juga nasihat buat di rumah sendiri ya. Biasakan di lisan ini nggak berhenti gitu. Nggak berhenti kalau kita lagi ngajar atau berhenti kalau kita lagi bercakap-cakap dengan orang. Tapi kalau kita lagi bengong, lagi nunggu, lagi apa, biasakan lisan ini nggak berhenti gitu. Untuk terus menyebut asma Allah Subhanahu wa taala. Karena zikir apa? Dia adalah obat dan penawar hati. Dan kalau di Mesir nih yang mau perhatikan, mau bahas baru ya di Mesir ya, tapi mau udah datang ke Mesir ini dari tahun 2018. Salah satu ciri yang selalu melihat adalah bukan hal yang aneh kalau orang tuh bawa tasbih kemana-mana. Dosen-dosen misalnya di kampus lagi ngajar, ya ngajar, tapi setelah nggak ngajar gitu, tangannya sibuk dengan tasbih setiap saat gitu. Kadang-kadang kan kita ada waktu istirahat kan, tasbih. Di mana-mana tasbih gitu, di mana-mana berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, di mana-mana Quran, Masya Allah. Jadi itu contoh yang bisa dilakukan. Nah, sekarang Umar mau menyampaikan beberapa doa yang diajarkan Allah dan Rasulnya ketika teman-teman dalam keadaan sedih. Doa yang pertama, Bukhari Muslim ya. Ketika Rasulullah menghadapi ujian yang sangat berat dalam hidupnya, doa yang salah satu yang dibaca oleh Rasulullah SAW adalah bunyinya, La ilaha illallahul azimul halim. Sekali lagi, La ilaha illallahul azimul halim. Lanjut. La ilaha illallahu rabbul arshil azim. La ilaha illallahu rabbus samawati wa rabbul ardi wa rabbul arshil karim. Ini doa yang kalau Rasulullah SAW menghadapi ujian sangat berat dan sangat dahsyat, beliau baca ini tentang pentauhidan ya. Apa kata Rasulullah? Umar ulangin lagi doanya, la ilaha, ini wajib dihafalin karena kita dalam hidup ujian kita datang silih berganti. Jadi ini Rasul membaca doa ini, membaca ayat-ayat ini ya, bunyi ini ya, kalau dalam keadaan yang sangat berat ujiannya. La ilaha illallahul azimul halim, la ilaha illallahu rabbul arsyil azim, la ilaha illallahu rabbus samawati wa rabbul ardi wa rabbul arsyil karim. Artinya, tiada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Tiada Tuhan yang berhak diibadahi kecuali Allah. Siapa itu Allah? Allah adalah pemilik dan penguasa arsy yang agung. Tiada Tuhan yang berhak disembah selain Allah. Diulang-ulang tuh. Kecuali Allah Subhanahu wa taala, penguasa langit dan bumi. Itu doa yang pertama. Doa yang kedua, ketika menghadapi ujian-ujian dahsyat, biasanya apa yang dibaca kan? Rasulullah pernah menyampaikan pada seorang sahabat, maukah aku ajarkan kepada engkau doa yang aku senantiasa baca ketika aku sulit? Kata Rasulullah SAW. Maka Rasul mengajarkan doanya adalah Allah, Allah, Allahu, Allahu. Kemudian Rabbi la usyriku bihi syai'a. Allah, 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 engkau adalah Tuhanku. Kemudian aku tidak menyekutukanmu dengan apapun. Teman-teman lihat, tauhid lagi nih di sini. Masalah pentauhidan, mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian apalagi? Kemudian yang ketiga, ada doa lagi. Yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW ketika ditimpa ujian atau kesusahan. Bunyinya adalah bunyinya adalah doanya Rasulullah SAW. Allahumma rahmataka arju fala takilni ila nafsi
tarfata aini wa aslih li sya'ni kullahu la ilaha illa anta. Nanti eh, dicatat doa-doanya. Artinya apa? Kalau nggak bisa bahasa Arabnya, bahasa Indonesianya nggak apa-apa. Artinya apa? Ya Allah, semata-mata hanya rahmat-Mu yang aku harapkan ya Allah. Maka jangan Engkau biarkan aku mengurusi diriku seorang diri walaupun sekejap mata sekalipun. Aku suka banget doa ini. Ini bagus banget artinya. Ya Allah, bahasa Indonesianya, semata-mata hanya rahmat-Mu, hanya kasih sayang-Mu ya Allah yang aku harapkan. Maka jangan kau biarkan aku mengurus diriku seorang diri ya Rabb, walaupun sekejap mata sekalipun. Perbaiki segala macam urusanku ya Allah, dan tiada Tuhan yang berhak disembah kecuali Engkau. Jangan biarkan aku mengerjakan semua urusanku seorang diri ya Allah. Itu doanya. Atau doa yang paling mudah, doanya Nabi Yunus alaihissalam. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Itu 4 doa yang Umar sudah sampaikan. Coba deh dilihat doa itu. Ada kesamaannya. Kesamaannya apa? Kalau teman-teman perhatikan tadi yang sudah membaca artinya. Kesamaan dari doa-doa yang tadi Umar sampaikan adalah masalah tauhid, pengesaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Doa itu, yang tadi 4 itu, semuanya bermuara kepada keesaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ternyata kalau kita sedih, doa-doa yang, salah satu doa-doa yang dianjurkan adalah doa-doa yang berisi pentauhidan, pengesaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Oke. Nah, gimana caranya supaya doa-doa kita itu mudah terkabul oleh Allah Subhanahu wa taala? Teman-teman lihat ya dalam surah Al-Baqarah 186, ternyata iman itu memudahkan terkabulnya doa. Al-Baqarah 186 yang sudah teman-teman hafal. Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Dan apabila hamba-hambaku bertanya, "Ya Allah, Engkau di mana?" Maka jawab bahwa Allah itu dekat. Allah mengabulkan permohonan orang yang berdoa apabila dia berdoa kepada Allah SWT, maka hendaklah mereka memenuhi perintahku dan hendaklah mereka beriman kepadaku agar mereka berada dalam kebenaran. Artinya apa? Iman itu memudahkan terkabulnya doa. Iman itu memudahkan terkabulnya doa. Terakhir dari Umar pada saat ini, jadi setelah kita tahu bahwa iman itu tadi adalah dari hati, dari lisan, kemudian dari perbuatan, kita tahu bahwa bagaimana iman itu bisa menolong kita dari ujian-ujian yang dahsyat yang pasti akan terjadi dalam kehidupan kita. Kita tahu salah satunya adalah ketika kita punya iman, maka kita akan senantiasa salah satu yang bisa kita lakukan mengucapkan doa-doa dengan penuh keyakinan. Doa-doa nggak akan bisa terasa dalam hati, memberikan kekuatan kalau kita nggak yakini. Maka ada peran iman di situ. Ketika kita baca doa, makanya doa itu harus teman-teman paham maknanya. Kenapa sholat itu teman-teman harus paham maknanya? Kenapa? Supaya dia menancap di hati, supaya dia teresap di hati. Kata tadi iman tuh tidak hanya di hati ya. Setelah di hatinya teresap, di lisannya kita sudah ucapkan, di perbuatannya akan terasa. Kalau kita udah paham gitu. Kemudian apalagi nih caranya? Nah, kalau teman-teman lihat dalam penjelasan Imam Nawawi dalam kitab At-Tibyan fi Adab Halamatil Quran, di situ disebutkan cara dengan keimanan untuk ngobatin semuanya. Pertama apa? Baca Quran. Hafalin, teman-teman. Hafalin. Satu hari satu halaman bisa nggak? Kalau nggak bisa, ini kan kalau untuk orang-orang umum di luar gitu ya, bukan di pesantren. Satu hari 2 ayat lah. Satu hari 2 ayat lah gitu. Yang penting setiap hari ada nambah dan ada ngulang, ada murojaah. Itu tiap hari wajib. Mas selalu bilang waktu paling pendek sama Quran itu 1,5 jam itu udah paling pendek banget. Yang fokus ya, nggak boleh ada handphone, nggak boleh ada TV, nggak boleh ada gangguan, nggak boleh ada ngobrol. Fokus 1,5 jam. Sisanya hafalan yang sudah kamu hafalan itu dibawa di dalam sholat misalnya gitu, atau setelah selesai sholat baca dikit gitu, nggak apa-apa, baca nggak apa-apa. Tapi mengkhususkan waktu khusus, bener-bener baca, denger, ngapal, murojaah, at least 1,5 jam per hari. Itu udah paling minim banget itu. Jangan kurang daripada itu. Jadi apa kata Imam Nawawi ya, gimana cara ngobatin hati dengan keimanan terhadap luka-luka kita? Baca Quran, Quran itu obat. Kemudian kedua, rajin mengosongkan perut, gemar berpuasa. Allah itu nggak suka kita kenyang loh. Nggak suka kita terlalu kenyang ya kan? Makanya dikatakan kan dalam perut itu setengahnya air, setengahnya udara, setengahnya makanan gitu. Artinya jangan sampai kenyang banget. Orang kalau kenyang banget jadi ngantuk. Orang kalau kenyang banget jadi males. Allah itu suka orang-orang lapar. Makanya kita disuruh puasa. Ini nasihat buat Uma juga. Oke, sorry, sebentar. Oke, kemudian yang ketiga,
Mendirikan sholat malam. Imam Nawawi di kitab At-Tibyan fi Adabi Halamatil Quran itu yang ketiga mengatakan sholat malam. Nasihat buat di rumah juga ya, sholat malam. Walaupun cuma 2 rakaat doang. Walaupun 5 menit sebelum azan subuh gitu. Sholat malam. Sholat malam tuh apa aja ya terserah. Mau sholat tahajud setelah bangun tidur ya, atau sholat taubat, mau sholat hajat, mau sholat istikharah, mau menangis, berzikir. Orang haid bisa qiyamul lail nggak ya? Bisa. Yang nggak boleh kan sholat gitu ya, tetap berzikir kepada Allah. Keempat, merendahkan diri di hadapan Allah dengan apa? Dengan doa dan zikir di akhir malam atau di waktu sahur, di sepertiga malam terakhir, jam 3, jam 4 gitulah, kalau subuhnya jam 5 ya, di sepertiga waktu terakhir. Kemudian yang kelima, ngobatin hati yang lagi nggak baik-baik aja, bermajelis dengan orang-orang soleh. Ya ini apa? Bergaul dengan orang-orang soleh. Maka hanya dengan melihat wajahnya saja kita ngerasa kita baik-baik aja kok gitu. Melihat wajahnya yang tentram, yang tenang ya, kita ngerasa kita baik-baik aja kok. Memang hidup ini memang ujian yang macam-macam. Jadi ya siap-siap aja dengan berbagai macam ujian yang Allah datangkan silih berganti. Tapi kan ada solusinya. Keimananmu itu menjadi solusi atas setiap luka yang kau miliki pada hari ini.